Bicara terkait dengan transportasi, ini juga mimpi dari Presiden Joko Widodo agar nanti di ibu kota negara yang baru ini seluruhnya kendaraan bisa 100% kendaraan listrik. Dan kemarin juga Bappenas sempat berkunjung ke Amerika Serikat begitu ya Pak ya, terkait dengan untuk melihat proyek kereta gantung yang mungkin masuk ke IKN. Nah ini seperti apa Pak? Konsepsi pelayanan satu kota untuk transportasi biasanya kita sebut dengan sustainable urban mobility ya. Ya, ada planningnya, tapi juga konsepnya namanya sustainable urban mobility. Satu kota itu biasanya tidak dilayani oleh satu moda. Jadi perpaduan antara misalnya kereta api atau rail, MRT, LRT dan sebagainya, ada bus ya, dan kemudian yang tertinggi hierarkinya sebetulnya adalah berjalan kaki. Gitu ya. Itu paling tinggi hierarkinya dan kita ingin mewujudkan 10 menit city tadi kan. Nah, kita ingin meletakkan itu semua ke dalam satu kerangka network system yang tadi sangat efisien sehingga mampu melayani warga yang akan bermobilitas. Ya. Nah, apakah itu nanti bentuknya automated driverless car, public transportasi yang dengan bis ataupun rangkaian bis yang nggak ada sopirnya? Kita sedang testing sekarang di selatan Jakarta ini. Mudah-mudahan nanti hasil-hasil dari testing itu positif dan kita bisa aplikasikan di Nusantara. Jadi ada beberapa jalur-jalur yang memang akan dilayani oleh automated driverless vehicles. Ya. Ada yang memang merupakan transit point, di mana nanti regional transport atau train, gitu ya. Jadi ada kereta api yang menghubungkan Balikpapan, Samarinda dan juga IKN Nusantara. Itu akan terbentuk di ke depan. Perpaduan antara jalan, tol, dan juga nanti saya nyebutnya apa ya, tol laut mungkin ya. Karena akan ada nanti dari Balikpapan langsung ke IKN juga lewat laut. Dengan kapal-kapal. Itu juga merupakan satu moda transportasi dan kita ingin ada kapal-kapal ini nanti digerakkan juga dengan tenaga surya misalnya. Jadi memang ramah lingkungan. Jadi tadi misalnya kereta gantung kita akan letakkan itu di dalam sistem. Gitu. Dan sistem ini akan merupakan perpaduan dari berbagai macam sistem yang akan kita taruh sesuai dengan efisiensi, efektivitas, dan juga bagaimana warga ini bisa terlayani dengan baik. Oke, baik. Nah, untuk mewujudkan tadi ya mimpi-mimpi ini pasti dibutuhkan juga dana dan investasi tentunya Pak. Tapi kita akan bahas usai jeda, tapi sebelum itu untuk segmen yang pertama ini mungkin bisa jelaskan juga terkait dengan konsepnya untuk IKN yang akan datang begitu. IKN Nusantara ini adalah disebutkan nol kemiskinan. Mungkin bisa digambarkan seperti apa sih Pak? Kita ingin angkat dari awal ya, kita mendesain kota ini memang free of poverty. Jadi kita tidak ingin melihat kemiskinan berada di kota ini. Itu sebabnya semua layanan kita akan tata dengan baik. Ya, apakah itu layanan yang berhubungan dengan ekonomi, tapi tidak kalah penting juga layanan yang berhubungan dengan sosial misalnya. Bagaimana fasilitas pendidikan, bagaimana fasilitas kesehatan, ya, bagaimana jaminan sosial, segala macam itu akan kita tata dengan baik. Dan itu semua tentu nanti akan mewujudkan satu kondisi yang sangat sesuai, comply dengan target SDG, Sustainable Development Goal di 2030, di mana salah satunya adalah zero poverty. Pak Bambang, terkait dengan 9 economic generators untuk IKN, seperti apa mungkin bisa digambarkan? Iya, karena memang IKN ini kan akan menjadi super hub, harapan kita menjadi super hub di tahun 2045 dalam rangka transformasi Indonesia menuju high income countries. Sekarang kan kita middle income countries nih ya, kita mau graduate dong gitu kan ke high income countries. Nah diperlukan tentu tidak hanya pusat pemerintahan kan. Nah ini ada 9 economic generators dari 256.000 ini ada wilayah-wilayah tertentu yang nanti akan punya tema tertentu untuk menjadi kekuatan ekonomi motornya dari IKN Nusantara. Misalnya ada fintech center untuk financial center, ada education town untuk layanan pendidikan kelas dunia, ada health town itu juga untuk layanan kesehatan kelas dunia, kemudian ada research and technology area untuk high tech, kemudian ada clean industry juga yang akan di sana, agro industry, dan kemudian ada tourism and leisure. Tentu turismenya nanti akan bernuansa jungle ya, gitu ya. Jadi agak berbeda dengan yang lain. Tapi ini merupakan economic generators yang kita harapkan menjadi engine, menjadi motor akan ekonomi regional, tidak hanya di lokal Nusantara, tapi juga regional. Jangan lupa bahwa nanti secara regional akan terbentuk 3 kota nih, Balikpapan, Nusantara, Samarinda, ya untuk jadi economic regional generators. Tapi juga nanti kita akan terhubung dengan kota-kota lain di Indonesia sebagai kekuatan nasional.